Jadi istighfar itu upaya biar bisa tobat, tolabul maghfirah, doa. Istighfar itu doa, ya Allah tolong ampuni saya. Dan tidak sia-sia, Allah janjikan akan diampuni. Allah janjikan akan diberi. Allah janjikan akan diberi solusi, kan enak. Makanya orang-orang soleh itu kalau dimintai solusi untuk masalah-masalah, gak pernah ngasih nasihat banyak-banyak. Ada orang datang. Kalau zaman sekarang kan datang, Masya Allah. Ustadz, anak saya Ustadz, Masya Allah, susah diatur. Berani sama orang tua, bla 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 bla. Kita ini Ustadznya, kita ini sok pinter. Ya Bapak ini kalau jadi orang tua harus tahu cara nasihatin anak. Bapak harus berakhlak yang mulia sama anak. Tuh, tambah sindikan ini stres kok, aku sing disalahno ya. Stres. Kalau orang-orang dulu gak begitu. Datang satu orang ngeluhkan anak saya, suami saya, istri saya. Itu dikasih solusinya bukan nasihat. Tapi disuruh amal. Kamu istighfar 10.000 kali. Istighfari dosa-dosamu, beres nanti urusan anak sama istrimu, sama suamimu, beres. Karena tidak ada hal-hal yang hil-hil tadi itu, yang ruwet-ruwet tadi itu, kecuali karena kitanya punya sesuatu yang gak beres dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud kita sehebat apapun, kalau ada yang gak beres sama Allah ta'ala, maka Allah akan mengingatkan kita lewat makhluk-makhluknya yang lain. Makanya dikatakan siapa ngalami yang gak enak itu kan menghapus dosa. Lah apa pengen toh dosanya dihapus pakai kejeduk tembok 200 kali. Na'udzubillah min dzalik. Apa ya pengen dosanya itu dihapus dengan diomeli istri tiap hari. Apa ya pengen dosanya dihapus dengan diperenguti suami setiap pagi. Kan yang gak enak. Kan ya enak toh pagi kok lihat suami mesem ya. Pulang kantor lihat istri kok nyiapkan teh sama senyum. Itu kan nikmatnya luar biasa. Ketemu anaknya apa? Ayah ngerangkul kan penak. Bukan anak dipanggil nak. Siapa kamu? Tak kenal. Loro hati itu ya. Sakit ya. Na'udzubillah min dzalik. Lah gimana caranya biar bisa seperti itu? Caranya jangan suka nyalahin orang lain. Jangan suka menyalahkan keadaan. Kadang-kadang itu Masya Allah. Ini ekonomi ruwet. Makanya rezeki saya seret. Orang urusan nih. Semut itu enggak pernah urusan sama ekonomi. Ada itu. Dunia semut mengalami kegagalan sistem ekonomi. Orang enggak ada kan. Semut tuh hidup dimanapun kok bisa dapat rezeki. Betul atau betul? Mau awamu kalah mbak semut. Kenapa kok kita nggak bisa jadi seperti semut? Sebetulnya bisa, semut taat kok, nggak ruwet. Taat sama Allah Ta'ala, semut nggak pernah nyalahin orang lain, nggak pernah nyalahkan keadaan. Dia jalani kehidupan sesuai perintahnya Allah Ta'ala, ya hidupnya enak. Makanya kalau kita pengen selesai masalah kita apapun, jangan nyalahin orang, nyalahin sana, nyalahin keadaan. Enggak. Semua yang ada di sekitar kita ini Allah kasih untuk mengingatkan kita. Allah kasih untuk membersihkan kita. Allah kasih untuk naikkan derajat kita. Nah kalau kita pengen yang enak, ya gampang caranya. Biar kamu gak ngalamin yang itu, maka bereskan dirimu sendiri, selesai. Makanya para wali itu sampai bisa tahu, wah ini kok kuda saya mogok ini ya. Kudanya mogok. Bukan cuma mobil, kuda mogok. Ada loh kuda itu apa? Enggak mau jalan tuh loh. Ngambek-ngambek ya, kuda ngambek ya. Istilahnya apa itu? Saya enggak punya kuda soalnya. Ya kudanya ngambek, disuruh jalan enggak mau jalan itu kan. Terus kalau jalan sama loncat-loncat, bedal-bedal, perangainya enggak jinak tiba-tiba. Itu para wali ngomong, saya tahu ini sebabnya karena apa? Karena tadi ada zikir saya yang belum saya baca, lupa belum kebaca. Jadi enggak nyalakan kudanya, kuda kamu kurang ajar kok ngambek kamu ya. Enggak, langsung ngecek dirinya. Awakku ki sing salah apa?
Apa yang salah? Oh biasanya saya baca Yasin jam sekian. Ini Yasin belum saya baca. Oh saya biasanya sedekah pagi ini. Hari ini saya enggak sedekah. Jadi yang dipikir tuh itu. Orang-orang soleh. Lah kita ini sudah banyak salah enggak mikir salah. Bojo ngamuk. Wedok kayak ngono. As. Jolke. Ngaco gitu kan ya. Suaminya galak. Orang kok temperamen begitu. Tidak seperti Habib Novel, murah senyum. Wah, tambah ngamuk gitu ya. Banding-bandingkan gitu. Terus mulai mikir, ya miliknya orang lain ya dibegitukan gitu. Naudzubillah min dzalik. Sebetulnya kan simple. Kenapa suamimu marah-marah? Jawabannya adalah karena kamu punya salah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa istrimu marah-marah? Jawabannya adalah karena kamu punya salah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya biar suami enggak marah, istri enggak marah, anak juga bisa diatur enak. Jawabannya jangan buat masalah sama Allah ta'ala. Selesai. Nah, masalahnya ini kita sama Allah buat masalah terus. Nah, yang kurang ajarnya sudah buat masalah, merasa enggak bersalah kan dablek gitu ya. Wongnya ya teko. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita ini udah buat masalah sama yang maha kuasa, tapi kita merasa gak pernah berbuat salah. Hebat atau gak hebat itu? Hebat. Mau habis sholat diajak sama imam istighfar 3 kali aja beratnya luar biasa. Imamnya udah teriak-teriak, astagfirullahaladzim. Makmumnya ngomong gitu. Lidahnya suruh niru aja kok beratnya luar biasa. Seharusnya kan lebih banter dari imamnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Takoi imam, dungaren kok banter, dosaku akeh. Ya, semakin keras kan semakin mantep istighfarnya. Ini kadang enggak habis sholat diajak istighfar 3 kali aja tambah nanya, dalilnya mana? Istighfar 3 kali itu dalilnya dari mana itu habis sholat itu? Istighfar model begitu siapa yang ngajarin? Wah ini bid'ah, Masya Allah. Istighfar kok bid'ah. Wah anehnya luar biasa. Jadi ikhwani rahimakumullah, jangan nyalahkan keadaan, jangan nyalahkan sekitar, cek diri sendiri. Mesti ada bagian kita ini yang butuh diistighfari. Coba hari ini sudah, mata kita ini tadi dari mulai pagi sampai malam ini kira-kira butuh diistighfar enggak matanya? Butuh ya? Ngaku alhamdulillah tuh ya sadar. Hati kita hati-hati, coba dicek. Ada enggak tadi iri, dengki yang enggak sengaja tiba-tiba muncul iri, dengki, ya, merasa benci, dendam, marah sama orang, ada enggak itu? Ya, mulut kita nih enggak sengaja ngobrol sama temen gitu ya, kemudian ikut andil ghibah, ngerasani, gunjing orang, bahkan jelek-jelekkan orang tanpa kita sadari. Tangan kita nih di handphone yang cilik tuh handphone tuh, Masya Allah. Tapi kita enggak sadar ngirim pesan-pesan yang di situ ada hal-hal yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisnis, Masya Allah, jual barang di platform-platform online itu 100% asli, padahal ya gak asli. Masih seperti baru, padahal bekas. Ya masih seperti baru, itu definisinya gimana masih seperti baru itu? Susah atau ya? Nah ini kadang kayak sumpah urung tahu nabrak, tapi ditabrak. Sumpah niatnya ini sumpahnya bohongin orang. Sumpah ini mobil ini belum pernah nabrak, betul tapi ditabrak. Kurang ajar atau enggak kurang ajar itu? Dustain orang gitu. Ini perlu diistighfari. Jadi kita kalau mau selesai masalah kita, enggak usah ruwet-ruwet, duduk istighfar. Duduk istighfar. Nah berapa kali istighfar itu? Diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pagi istighfar 70 kali, malam istighfar 70 kali, maka dia tidak akan dicatat dalam kelompok manusia yang pandai berdusta dan tidak dicatat dalam kelompok manusia yang lalai. Gampang ya? Pagi 70, malam 70. Istighfarnya modelnya bagaimana? Sakarepmu. Nah kita ini kan
minat du'afa, orang-orang lemah. Biasanya kan cari paket hemat ya. Beb, istighfar yang paling hemat aja Beb ya. Cepat, ringkas. Nah istighfar yang paling cepat tolabul maghfirah itu ucapan astaghfirullah. Atau rabbighfirli. Atau Allahumma ghfirli. Itu ucapan istighfar. Jadi kalau kita bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 70 kali. Pagi itu mulai dari pagi sampai maghrib. Terserah mau dibacanya jam berapa. Ya. Malam itu mulai maghrib ya sampai subuh. Terserah mau dibacanya kapan. Ambil waktu. Ya bagusnya misalnya mau tidur. Mau tidur itu kan ya untuk ya dari mulai maghrib sampai mau tidur itu kan ya dosanya banyak. Pagi sama sore. Kan diakai lu HP. Pagi dibaca, sore dibaca, maghrib dibaca itu kan sudah sore merangkut maghrib mau tidur dibaca. 70 kali. Kalau itu kita lakukan istiqomah tiap hari selesai masalah. Apalagi kita nambahin. Sadar dosanya banyak. Niat, Habib, Yai, Ustadz, pokoknya tiap hari saya mau sholawat 1000 kali, istighfar 1000 kali, tahlil 1000 kali. Wah jos itu. Luar biasa. Tekun saja. Praktekkan. Gak usah banyak teori, nasihat A, nasihat B. Solusinya bagaimana? Solusinya itu Allah yang ngasih. Saya gak bisa ngasih. Gimana nasihat Habib? Aku rasa nasihati. Nasihat itu dari Allah dan Rasulnya. Makanya saya selalu ngomong tidak terima curhat. Betul ya? Betul kan? Karena saya gak bisa nasihati. Saya gak bisa ngasih solusi. Yang bisa ngasih solusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa nasihatin Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Muhammad SAW. Dan sudah dinasehatin sama Allah dan Rasulullah SAW. Dan sudah dijanjikan solusinya. Tinggal diamalkan. Jadi